Ada 2 poin sih yang perlu kita tadaburi. Pertama, memang kalau ada yang sudah melampaui batas, tugas kita adalah mendatanginya. Ya, mendatanginya. Didatangi untuk diapakan? Didakwahi. Yang kedua, dalam kasus Musa dan Fir'aun, Musa harus menggunakan pendekatan dakwah yang mengajak dengan lemah lembut dan memformat agar yang diajak punya kesiapan untuk berubah dan yang mengajak siap untuk membimbingnya. Allahu Akbar. Gitu ya. Iya, Yang kita Ustaz. dapat dari ayat ini ya. Iya, Ustaz. Ya, jadi mendatangi, kemudian mendakwahi dengan perkataan yang lemah lembut dan memberitahukan, yuk kita berpindah dari tughyan kepada taat misalnya. Lalu juga punya konsep bagaimana mengajak dia, kesiapan untuk membimbing dia yang ingin berpindah. Nah, ini yang kita dapat dari ayat ini, makanya gaya bahasanya seperti yang Ustaz Deden katakan tadi, bahasanya fakul halaka ila an tazakka. Ini menunjukkan ada proses ya, dengan kelembutan, dengan gaya bahasa yang bisa diterima. Kemudian jelas bahwa ada kekeliruan sekarang dan harus pindah ke situasi yang baru berupa ketaatan dan harus diperlihatkan di mana salahnya. Ya, Allah kan udah kasih bocoran, fa innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah udah kasih tahu nih di mana errornya Fir'aun. Itu yang dibawa oleh Nabi Musa untuk disampaikan. Baru diajak untuk berpindah dari situasi tagha kepada al-ta'a misalnya, kepada taat. Nah, dan Nabi Musa sudah siap untuk menjadi pembimbingnya agar menjadi bersih. Targetnya tuh bersih dari kesombongan, bersih dari kekufuran, bersih dari merasa diri paling benar, bahkan sudah menjadi Tuhan. Inilah yang ditekankan di dalam ayat ini. Nah, sekarang kita memahami dulu suasana Fir'aun. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi? Kenapa perintah Allah seperti ini? Kenapa nggak memberikan Musa senjata untuk diperangi? Sebagaimana yang dimiliki oleh Sulaiman dan Daud misalnya. Kenapa Musa nggak dikasih pasukan? Seperti pasukan yang diberikan kepada Sulaiman dan Daud sebelumnya, pendahulunya. Berbeda ya karakternya, rupanya di sini Namrud yang dihadapi Ibrahim, kemudian Jalut yang dihadapi oleh Daud, dan Sulaiman yang menghadapi Ratu Bilqis. Masing-masing punya kasus dan pendekatan yang berbeda. Sehingga masing-masing juga diberikan kemampuan yang berbeda. Nah, untuk kasus Musa alaihissalam, yang dihadapinya ini adalah Fir'aun. Fir'aun yang karakternya sombong, lalu dikelilingi orang-orang yang menghamba kepada dia, kemudian dia bunuh orang yang tidak taat, dan bahkan keturunan yang bakal melawan dia bunuh juga.
Sampai akhirnya dia proklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Nah, kepada karakter Fir'aun ini, Allah Ta'ala pada karakter Fir'aun ini Allah Ta'ala memberikan perintah dakwahnya datangi langsung head to head, man to man bersama saudaranya Harun dan katakan dua hal ini dengan lemah lembut dan berikan dia kesiapan untuk berpindah dari zona tagha kepada zona hidayah supaya menjadi bersih, dari tagha menjadi tazakka, dari tagha menjadi tazakka, dan Nabi Musa siap membimbing. Nah, kalau membaca tafsirnya At-Tantawi, saya baca tafsirnya Asy-Sya'rawi. Asy-Sya'rawi memberikan latar belakang begini. Musa ini faham siapa Fir'aun karena kecilnya tinggal di istana. Itu poinnya. Yang kedua, pendekatan Nabi Musa ini pendekatan kasih sayang, tidak ingin mengambil kekuasaannya, tidak ingin menggulingkan kekuasaannya, tidak. Itu strategi Musa. Jadi nggak ada ide pemakzulan di sini. Beda dengan Sulaiman yang memang hendak menaklukkan Ratu Bilqis, beda dengan Daud yang memang harus perang melawan Jalut. Nah, kasus Musa di sini adalah pernah tinggal bersama Fir'aun dan dirawat, dan kemudian dengan kasih sayang Musa pendekatannya. Dan bagi Musa bukanlah sesuatu yang aneh masuk ke istana Fir'aun. Dia hafal lorong-lorong jalan istana Fir'aun. Dan memang pendekatannya yang Allah perintahkan kepada Musa adalah qaulan layyinan. Ya, berkata dengan lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyinan. Di dalam surat Thaha ayat 44. Kenapa? Li'annahu i'tada at-ta'ah wal khudu' minan nas. Fayambagi an tadkhula lahu min at-tariqil lin. Gitu kata Sya'rawi. Jadi Sya'rawi ini orang Mesir, ulama Mesir yang mungkin sedikitnya faham karakter orang Mesir, khususnya Fir'aun mungkin, wallahu alam. Jadi kebiasaan si Fir'aun ini memang dikelilingi orang-orang yang kalau bahasa Buya Hamka tadi membungkuk, taat, menuhankan dia. Gak bisa kamu masuk ke dia dengan cara keras. Habis kamu Musa. Dia kebiasaannya memerintah. Nah sekarang harus mendengar dan diperintah. Itu gak mudah Musa. Jadi sebetulnya kalau saya baca di sini, diceritakan latar belakangnya, kata Sya'rawi, Fakul hallaka ila anta zakka, hallaka ila anta tatahhar min rijsin ma anta fihi, wa min da'wal uluhiyah, wa min tughyanika, wa ta'dzibika li bani Israel, wa min taqtilil abna, wa istihya'in nisa, tatazakka min kulli hadza. Gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa ajakannya sebetulnya mengandung perintah. Tetapi bagaimana Fir'aun tidak merasa digurui oleh Musa alaihissalam dengan lembah lembut. Dengan lemah lembut, Nabi Musa alaihissalam sebetulnya memerintah Fir'aun yang selama ini bisanya cuma memerintah dan tidak bisa diperintah. Maka strategi atau gaya bahasa lemah lembut ini
Ya, saya kira dalam bahasa Inggris juga ada can you atau please gitu ya. Tidak dalam bentuk kalimat perintah. Jadi kalimat lemah lembut yang sebetulnya isinya perintah kepada orang yang tidak pernah mendapatkan perintah. Dia biasanya nyuruh, tidak pernah mendengar dia disuruh. Nah, gaya bahasa ini penting. Sebetulnya di sini ada kalimat menyuruh terhadap orang yang tidak pernah disuruh. Misalnya gini, Ustaz, tadi sore ada satu kasus. Ini orang Banten. Ini memang ya dia pemberani, dia jawara, orang kaya juga gitu. Dia sempat bilang, saya ini sama Pak Kiai, maksudnya saya, ya karena Kiai, nggak ada yang bisa perintah saya. Dia lagi marah sama orang lain. Dia bilang itu di kampungnya orang Banten. Nggak ada yang perintah saya. Saya melakukan ini pun karena ta'zim sama saya sama Kiai. Nah, itu kalau marah ya. Nah, sama orang kayak gini, ya betul kata si Mary, called you atau would you? Nah, kalimat sopan dan lemah lembut untuk mengajak, sebetulnya menyuruh. Ya, tolong pindah dari tempat ini ke sana sebentar. Nah, model Fir'aun ini tipikalnya memang nggak pernah disuruh, bisanya nyuruh terus. Dan kalau tidak ditaati perintahnya dia akan menyiksa. Nah, ini sebuah kalimat yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang strategi dakwah ya. Dan tentu yang diajaknya adalah ila anta tazakka. Seperti yang Ustaz Deden katakan tadi, Sya'rawi juga mengatakan hal targhab fi anta tazakka wa anta tatahhar. Maukah engkau? Ya, called you, would you, apalah gitu. Mau nggak kira-kira? Nah, cuma kalau orang Arab sekarang nggak nyampe tuh. Halaka, apalagi sopir-sopir. Halaka ila an ta'kul. Enggak. Halaka ya sawaq. Ya. Halaka ya sa'iq. Antu khaffif syuaya sur'ah gitu. Nggak bisa kayak gitu. Masih dia bilang, wishu. Paling dia bilang lau samah, itu pun nggak paham selevel itu. Lau samah pun dia nggak paham. Karena kan terbiasa dunia terminal itu keras bahasanya. Kadang kalau manggil, ya kalb, ya ta'al. Ya, lalu pencet-pencet klakson gitu dia marah. Isyada, khafif. Pelan-pelan dia bilang gitu. Berantakan kalau bahasa terminalnya. Kecuali kalau kita ngomong sama para dosen ya, sama mahasiswa, itu baru nyambung. Bahasa-bahasa lembut kayak begini. Maka beda ya bahasa cari kerja dengan bahasa belajar di sana. Fi fulus, mulus. Ma fi fulus, mamfus. Jadi doanya di depan Ka'bah pun beda gitu. Ini cerita Ustaz Deden. Ini orang Bangladesh berdoa kepada Tuhannya di depan Ka'bah. Ya Allah, syugul fi. Syugul fi, iqamah fi. Ya Allah, fulus ma fi. Dia bilang kerjaan ada, KTP ada, gitu ya. Tapi gaji kecil jadi nggak punya duit sekarang. Gitu. Ya memang gaya-gaya bahasa seperti ini, kelembutan bukan cuma sekedar gaya bahasa sebetul, tapi metode dakwah ya kepada penguasa, terutama penguasa yang zalim. Ya, pada posisi Musa juga nggak punya pasukan, di mana Musa juga pernah menjadi bagian dari keluarga itu dan tahu lika-liku kehidupan Fir'aun dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, makanya Ustaz Deden kemarin nanya barangkali gimana ya bisa masuk idhab ila Fir'aun tiba-tiba ada di dalamnya. Ya mungkin karena ya Musa berpengalaman ya di lingkungan istana itu.